Makanya nanti Imam Syafi'i itu kan pendapatnya banyak dipakai kita di sini. Saya kasih tahu dulu latar belakang masalah agama ini supaya nanti kita tahu oh kenapa ada begini itu, supaya kita tidak berdebat. Kan sekarang muncul berbagai macam masalah. Ada yang mengatakan jangan bermazhab, jangan ikut Syafi'i, kembali ke Nabi. Kan ada begitu. Pakai Al-Quran dan hadis. Kenapa pakai ulama? Nah, ada hadis, ada Al-Quran. Kita kembali kepada Al-Quran. Kita jadikan Al-Quran sebagai hadis sebagaimana ulama-ulama salaf. Dia katakan begitu. Tidak usah pakai fikih Syafi'i, tidak usah pakai Imam Malik, karena ini yang bikin pusing. Kembali ke Bukhari Muslim. Itu orang terbalik otaknya. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah subuh yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kalau kita mengkaji agama, ulama itu memiliki berbagai macam pandangan terhadap masalah-masalah keagamaan yang ada. Sehingga perjalanan mulai dari Rasulullah, kemudian sahabat, kemudian tabi'in, kemudian tabi'in sampai kepada ulama hadis dan ulama fikih itu nanti terbagi di kemudian hari. Di masa Rasulullah semua masalah itu lari ke Nabi. Tidak ada sahabat yang berani berfatwa, karena semua masalah itu dikembalikan ke Rasulullah. Dan Rasulullah ketika ditanya itu juga kadang menunggu wahyu. Nah, setelah Rasulullah wafat, maka itu pindah ke sahabat. Nah, nanti di sahabat ini sudah mulai muncul berbagai macam pendapat. Tapi jangan katakan di masa Nabi tidak ada perbedaan pendapat, itu sudah ada. Abu Bakar ketika berdoa dengan suara lembut, Umar ketika berdoa dengan suara keras. Kemudian Abu Hurairah sholat sunat witir sesudah sholat sunat isya. Abu Bakar sholat tahajud itu sebelum tidur, sedangkan Umar sholat tahajud itu sesudah tidur. Itu sudah ada. Jadi jangan katakan di masa Nabi tidak ada perbedaan, itu sudah ada. Cuma ketika ada perbedaan itu langsung kembali ke Nabi sebagai otoritas mutlak memberikan pendapat. Setelah Rasulullah wafat itu ke belakang, itu sudah muncul berbagai pendapat. Makanya terbagilah, ada ulama hadis, ada ulama fikih, ada ulama tauhid, ada ulama akhlak. Ulama fikih itu disebut fuqaha, seperti Imam Syafi'i, Imam Malik, Abu Hanifah, dan Ahmad bin Hanbal. Itu ulama fikih. Itu 70 tahun wafatnya Rasulullah baru lahir Imam Abu Hanifah. Jadi jangan katakan Abu Hanifah ini sahabat, tidak. Itu 70 tahun. Tahun 80 Hijrah baru Abu Hanifah lahir. Lahirnya lagi jauh, bukan di Irak, bukan di Madinah. Nabi kan tinggal di Madinah. Abu Hanifah itu lahir di Irak, tempatnya Saddam Hussein almarhum. Jadi jauh. Makanya nanti kalau ada kita temukan pendapat Imam Abu Hanifah berpendapat berdasarkan ayat-ayat Quran, kadang ada bertentangan dengan hadis, jangan salahkan Abu Hanifah. Karena kenapa? Di masa Abu Hanifah belum ada pembukuan hadis. Karena yang menulis hadis, kitab hadis pertama itu bukan Bukhari Muslim, itu Imam Malik. Nama kitabnya Al-Muwatta. Berapa lama dia tulis? 30 tahun lebih.
Dia kumpul hadis baru dia tulis. Itu selama 30 tahun lebih. Imam Malik tidak menghafal hadis yang ada di dalam kitabnya. Tapi Imam Tasyafi mempelajari kitabnya Imam Malik. Dia baca selama 9 hari. Itu dia hafal mulai dari awal sampai akhir. Hanya 9 hari. Belum ada orang di Sorong, Pak, bisa menghafal 8.000 hadis Nabi hanya 9 hari. Belum ada. Hanya Imam Tasyafi yang bisa melakukan. Makanya kalau Imam Tasyafi itu membaca, dia buka kitab begini, dia ambil kertas, dia tutup di sebelahnya. Karena kalau dia baca di sebelah kiri dan menyeberang matanya ke kanan, dia hafal juga yang di sebelah kanan. Jadi otaknya itu cuma men-scan. Kira-kira di Indonesia ada yang begitu? Kalau kita, kalau ada orang dilirik di sana menyeberang begini, dilihat juga di sebelah itu. Jadi itu Imam Tasyafi kelebihannya kuat menghafal, otaknya cerdas. Makanya nanti Imam Syafi'i itu kan pendapatnya banyak dipakai kita di sini. Saya kasih tahu dulu latar belakang masalah agama ini supaya nanti kita tahu, oh kenapa ada begini itu, supaya kita tidak berdebat. Kan sekarang muncul berbagai macam masalah. Ada yang mengatakan jangan bermazhab, jangan ikut Syafi'i, kembali ke Nabi. Kan ada begitu. Pakai Al-Quran dan hadis. Kenapa pakai ulama? Nah, ada hadis, ada Al-Quran. Kita kembali kepada Al-Quran. Kita jadikan Al-Quran sebagai hadis, sebagaimana ulama-ulama salaf. Dia katakan begitu. Nggak usah pakai fikih Syafi'i, nggak usah pakai Imam Malik, karena ini yang bikin pusing. Kembali ke Bukhari Muslim. Itu orang terbalik otaknya. Kenapa? Imam Bukhari itu lahir tahun 200 Hijrah. Dia lahir, makanya dia bermazhab Syafi'i. Imam Bukhari mazhabnya Syafi'i, Imam Muslim mazhabnya Syafi'i. Dia bermazhab. Kalau dia bilang ikuti Sahih Bukhari, ndak usah ikut Syafi'i. Sama kalau dia bilang ikuti Megawati, jangan masuk PDI. Sama itu. Kan begitu kan? Jangan ikut Prabowo, masuk ke Gerindra. Sama gitu kan? Jadi jangan ikut Syafi'i, pakai Bukhari Muslim. Nah, Imam Bukhari bermazhab Syafi'i. Imam Bukhari ulama hadis, Imam Syafi'i ulama fikih. Yang ulama hadis disebut muhandisin, yang ulama fikih disebut fuqaha. Fikih berbeda pendapat, Pak. Oh, banyak. Nanti kita temukan banyak perbedaan itu. Mulai dari sholat, ulama hadis dengan ulama fikih berbeda. Sholat duha berapa rakaat? Berapa maksimalnya Pak sholat duha? 8. Itu pendapat ulama fikih. Kalau ulama hadis berapa? 12 rakaat. Itu sudah berbeda. Nah, bilang kenapa berbeda, Ustaz? Nabi sholat duha itu 8 rakaat. Tapi dalam hadis disebutkan, siapa yang sholat 12 rakaat, maka dia akan banallahu lahu baitan fil jannah, dibangunkan istana di dalam surga. Ada yang mengatakan yang dimaksud 12 itu adalah sholat rawatib, 2 sebelum subuh, 2 sebelum duhur, 2 sesudah duhur, 2 sebelum asar, kemudian 2 sesudah maghrib, kemudian 2 sesudah isya. 6 kali 2, 12. Ada bilang begitu. Disinilah ulama berbeda. Jadi ini sudah muncul. Kembali tanyakan ke Nabi, tapi dia sudah meninggal. Makanya muncul perbedaan. Masalah sholat, kita cari lagi. Sholat tarawih. Ada itu orang, Pak, tidak mau datang ke masjid sholat tarawih. Tidak juga mau sholat tarawih berjamaah. Karena Nabi tidak sholat tarawih berjamaah. Dia itu sholat tarawih sendiri-sendiri. Nabi sholat sendiri, sih anak sahabat sholat sendiri. Itu 3 malam berturut-turut Nabi tidak pernah berjamaah. Nabi meninggal tidak pernah berjamaah sholat tarawih. Jadi yang sholat tarawih berjamaah bid'ah. Itu Nabi tidak pernah lakukan. Kalau kita mengatakan harus ikuti Nabi, siapa yang kasih berjamaah? Itu Umar. Kemudian sholat tahajud, apakah dikerjakan di masjid? Tidak. Sholat sunnah lebih afdal dikerjakan di rumah. Makanya kalau ada sholat sunnah di rumah saja dikerjakan, jangan ke masjid.
Jadi kalau sholat lain seperti di Masjid Raudah, wah ini masalah ini. Itu nggak begitu. Jadi kalau kita mau ambil aturan mutlaknya, di sini juga bagaimana sholat lain bisa berjamaah, sholat tahajud bisa berjamaah kah? Sahabat akan kerjakan satu-satu, tidak berjamaah. Dicarikan dalil. Apakah Aisyah pernah jadi makmum di belakang Rasulullah di sholat tahajud? Kan begitu. Makanya di situ berdebat orang. Sehingga ulama mengatakan semua sholat bisa dikerjakan berjamaah kecuali sholat yang memang ada larangannya. Kerjakan mana yang dimasuk? Sholat duha boleh berjamaah atau tidak? Ada yang mengatakan boleh. Apakah Nabi pernah kerjakan duha berjamaah? Tidak. Coba. Kemudian sholat taubat bolehkah berjamaah? Coba. Jadi ulama di situ berbeda, karena dia mengatakan begini, kalau sholat dikerjakan berjamaah kita dapat pahala jamaah. As-sholatul jamaatu afdalu min salatil fas bisa 20 derajat. Selama tidak ada larangannya berjamaah, itu kan cuma ada sholat yang tidak boleh berjamaah. Apa? Sholat rawatib. Sudah azan subuh tidak boleh mengatakan ayo kita kumpul sholat sunnah sebelum subuh berjamaah, itu tidak boleh. Iya, itu tidak boleh. Tapi ada juga sholat tidak bisa dikerjakan sendiri. Apa? Sholat Jumat tidak bisa. Tidak bisa dikerjakan sendiri. Kalau ada sholat Jumat, saya mau sholat Jumat sendiri, ambil mimbar sendiri, naik khutbah sendiri, baru turun jadi imam, iqamat sendiri, azan sendiri, baru naik di sini, baru duduk, barakallahu likum, berdiri lagi, baru turun jadi imam sendiri saja, itu tidak sah. Jadi ada sholat bisa dikerjakan berjamaah, ada yang tidak boleh. Ada yang memang harus berjamaah, ada yang boleh berjamaah, boleh tidak. Nah di sini berbeda pendapat. Jadi kalau kita mau pertahankan satu pendapat, Pak, stres. Ini yang banyak menyalahkan orang sekarang, tidak boleh begini, tidak boleh begini, tidak boleh begini, karena cuma yang dia pakai pendapatnya. Nah kalau fikih itu pasti berbeda pendapat. Pasti Imam Syafi'i berbeda dengan Imam Malik. Coba Abu Hanifah. Kalau Abu Hanifah itu kan begini. Kita ambil yang sederhananya, zakat fitrah tidak boleh menggunakan uang, harus menggunakan makanan pokok. Pendapatnya Imam Syafi'i, pendapatnya Imam Malik, pendapatnya Ahmad bin Hanbal. Jadi kalau ada orang sorong berzakat fitrah dengan uang, puasanya dengan tarwihnya tidak akan sampai, itu terblok. Sama surat yang tidak ada perangkonya, tidak akan terkirim. Karena zakat fitrah itu yang untuk sampainya puasa dengan tarwih. Makanya harus dikeluarkan sebelum khatib lebaran turun dari mimbar. Jadi yang kakama masa kapitara duina pakai, tidak sah menurut Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal. Abu Hanifah mengatakan boleh, dinilai dengan uang, karena perintah di situ berzakat dengan makanan pokok. Nah uang tidak dimakan. Begitu. Cuman, ada cumannya ini. Ini yang penting saya sampaikan. Kalau bapak berzakat fitrah berarti mengikuti pendapat mazhabnya Abu Hanifah. Nah berapa jumlah zakat fitrah Abu Hanifah? Kalau Abu Hanifah itu 3,8 kilogram, berarti hampir 5 liter. Iya, banyak-banyak Pak. Jadi kalau sekitar 10.000 lebih beras, sekitar 50.000 per orang. Kalau Imam Tasyafi itu 2,2 kilogram. Dari situlah sehingga 3 liter lebih sedikit. Nah ada orang berzakat fitrah pakai uang, tapi dia larikan ke pendapatnya Imam Syafi'i. Mestinya kalau dia berzakat fitrah dengan uang, lari ke Abu Hanifah. Berarti jumlah yang harus dia keluarkan setara dengan kurang lebih 5 liter beras harganya. Kalau 10.000 berarti 40.000 lebih. Nah bila saya mau ikuti Imam Syafi'i, banyak sekali kalau itu. Bisa. Bagaimana caranya? Gampang.
titip uangnya ke Pak Imam yang menerima, baru kasih tahu, ini uang saya berzakat fitrah bukan dengan uang, tapi ini uang saya titip kepadamu, belikan beras untuk kau salurkan. Kasih tahu Pak Imam. Makomogaro manra ibu imam. Itu kuncinya. Boleh dititip, tapi dengan caranya jangan mengatakan ini saya berzakat fitrah, terima zakat fitrahku, jangan. Katakan ini uang saya anukan untuk zakat fitrahku nanti, tapi saya titip kepadamu, kau yang belikan beras untuk zakat fitrahku nanti kau bagikan. Jadi Pak Imam ambil uangnya, Pak Imam yang belikan beras, baru dia salurkan. Nah, manrasa ibu imam. Bagaimana penetapan pemerintah? Kita kembali ke Basnas kan? Kan kita ikuti di Amir ini, Basnas. Basnas menetapkan boleh berzakat fitrah dengan menggunakan uang dengan mengikuti mazhabnya Imam Syafi'i. Itu fatwa pemerintah. Kalau lari ke fikih tidak boleh. Kalau lari ke pemerintah boleh. Kita mau ikuti mana? Malah saulun itu sama nikah siri tidak diakui pemerintah, tapi sah menurut agama. Suami mengatakan kepada istrinya, hari ini saya ceraikan kau, saya talak kau, berlaku hukum agama, tapi pemerintah tidak mengakui, harus masuk ke pengadilan dulu. Coba. Jadi, tapi kalau laki-laki, kalau perempuan bilang kau telak, kau itu tidak berlaku. Biar cungkir balik bilang ku talak, tidak bisa. Iya, makanya laki-laki itu aman. Kalau istrinya bilang kita cerai, diam saja, tidak berlaku. Iya, rasa barak kok bos, dia berlaku. Nah, itu. Kenapa talak tidak bisa berlaku dari istri? Karena dia yang dibeli. HP tidak bisa bilang saya berhenti jadi HP, tidak bisa karena kau yang dibeli. Kalau kau bilang saya mau buang HP ku boleh, tapi HP tidak bisa bilang buang saya tidak kan begitu, karena dia yang dibayar. Nah, makanya talak itu dari suami bukan dari istri. Kalau istri mau menceraikan dirinya dengan suaminya harus lari ke pengadilan, nanti diwakilkan. Nah, begitu, makanya biar teriak jatuh di tangga lompat-lompat utelak nggak bisa berlaku. Makanya bapak-bapak ini aman, tapi bapak-bapak hati-hati ketika dia mengatakan hari ini saya ceraikan kau, kita resmi berpisah, maka itu jatuh talak. Ketika dia berhubungan dengan istrinya itu bisa dihukum perzinahan. Oh, fatal itu. Jadi jangan coba-coba laki-laki sedikit-sedikit ngomong cerai, sedikit-sedikit cerai. Kongkaro ani mako tuh bacanya surah Yasin. Ini tidak ada jadi sorong di. Alhamdulillah. Iya. Kemudian ini tadi ulama, makanya dibagi ulama fikih bicara hukum, ulama tauhid bicara akidah, ulama tasawuf bicara akhlak. Jadi dipisahkan. Jangan pendapat tasawuf dimasukkan ke fikih, jangan juga pendapat fikih ditarik ke tasawuf, itu jadi masalah. Jadi kalau dia berkaitan dengan hukum itu larikan ke fikih. Fikih itu paham itu tidak mungkin sama. Sama sering saya sampaikan toh, saya mengatakan coba menyentuh lamastumun nisa, menyentuh perempuan itu batal wudhu. Istri disentuh tanpa pelapis batal. Dia mengatakan istri kan muhrim. Imam Syafi'i bilang bukan, istri itu bukan muhrim pak. Mahram itu syaratnya dua, tidak boleh dinikahi dan tidak boleh digauli. Nah istri dinikahi dan digauli itu berarti bukan mahram. Yang mahram itu ibu, saudara, itu yang mahram. Haram dinikahi, haram digauli. Kalau bersentuhan dengan itu tidak batal. Kalau bukan mahram, istri kan bukan mahram. Ada kan alasannya bilang tidak, dari situ kan lahir anak kita. Kan begitu. Makanya Imam Syafi'i mengatakan tidak, istri itu bukan muhrim. Bukan. Jadi kalau ada mengatakan istri itu muhrim, kesentuhan sama istrinya tidak apa-apa, itu jadi masalah. Karena pendapat Imam Syafi'i itu udah hati-hati. Tapi coba garek,
Ada yang pernah ke tanah suci? Kalau tawaf, sentuh sama perempuan, baku tak berak, masuk lagi berwudu. Keluar tak berakan, masuk lagi berwudu. Insya Allah bapak kalau pergi haji pakai mazhabnya Syafi'i, tidak akan haji dan pulang. Cuma pergi tanah suci berwudu baru pulang. Kan begitu. Karena tidak bisa dipakai, karena keadaannya. Makanya mazhab ini datang bukan membuat masalah dalam agama, tapi membuat jalan-jalan yang bisa dilewati ketika menghadapi masalah. Makanya banyak lorong, bisa lewat jalan besar, bisa lewat lorong. Kalau tersumbat di situ lewat lorong. Makanya fikih itu mencari jalan keluar. Kalau tidak ada jalan keluar, kita keluar jalan. Gitu. Ini itu istilahnya ulama kita. Ini penting saya sampaikan. Makanya ulama-ulama kita itu kan tidak pernah permasalahkan kalau berbeda fikih, berbeda pendapat. Imam Syafi'i tidak pernah mengharamkan Imam Malik, tidak pernah mengatakan, "Oh itu kafir, itu bidah." Tidak pernah. Padahal dia murid dengan guru, tidak pernah. Berbeda pendapat tidak masalah, karena fikih itu begitu, Pak. Sama dengan ini masjid, tidak bisa ditempati sholat ini kalau kita pakai mazhab Syafi'i mutlak. Kan ini kan pakai batu merah tuh. Iya, batu merah itu kan dari tanah. Nah, tanah itu kan ada najisnya. Campur dengan najis. Benda yang bercampur dengan najis itu disebut mutanajis, dan itu tidak bisa dipakai. Makanya untung ada pendapat Abu Hanifah. Najis kalau dibakar itu hilang najisnya. Nah, bata merah itu dibakar dulu baru dipakai. Coba itu. Coba. Makanya kalau kita mau pakai satu, tidak bisa, Pak. Makanya kuncinya kan di situ. Makanya ini penting. Saya membuka pikiran, tak supaya jangan hanya satu pendapat. Ada orang Pak belajar sama satu guru. Setelah mengambil ilmu dari gurunya, gurunya kasih tahu jangan belajar sama yang lain. Nanti kau tersesat. Di sini saja. Imam Syafi'i itu punya 1370 guru. Kita guru berapa? Guru TK. Gitu. Iya. Banyak belajar. Kita juga penceramah punya batas. Jangan katakan ustaz itu pintar, tidak. Kita banyak tidak tahu. Makanya kita itu saling mengisi. Sebenarnya saya juga berat ceramah Pak, ada guru tak Ustaz Usman Fatihah. Saya kayaknya dijebak juga di sini. Ya, mestinya saya juga ambil ilmu dari beliau. Mestinya ganti-gantian, tapi kenapa dia duhur ini subuh? Aduh, saya jadi masalah juga ini. Ini saya untung 2 hari saya dijebak tidak lama-lama. Itu seandainya bilang 10 hari saya kabur saja itu. Jadi mestinya saya juga ambil ilmu, tapi saya sering ikuti kajian beliau. Jadi kita penceramah itu harus saling mengisi, karena kita juga punya batasan. Jadi jangan mengatakan bahwa ustaz itu serba ini, tidak. Kita saling semua Pak, semua ada anunya. Makanya saya itu bilang penceramah itu ada semua, Allah sudah tempatkan. Kita sering dengarkan ceramah Ustaz Dasat kan. Ustaz Dasat Latif itu pas sekali kalau politik. Pas karena dia gas-gas itu. Entah? Gas tidak masalah. Allah sudah tempatkan bahwa nanti ada hambanya yang bisa mendakwai pada politikus. Yang biasa telinganya itu tersumbat itu langsung terbuka itu kalau itu karena memang jalurnya ke situ. Kita yang seperti saya ini agak berat menyampaikan sesuatu yang seperti itu. Nah, kalau kita mau belajar cara mendengarkan agama sambil santai, ada siapa? Ustaz Nur Maulana. Jangan protes dia, karena dia cocok untuk kalangan artis. Artis itu banyak masalahnya, tapi mau juga belajar agama. Makanya dia mau santai sambil ketawa sambil tahu agama. Itu tidak masalah. Kalau mau ngaji kajian Al-Quran, ada Ustaz Adi Hidayat. Kalau mau mazhab, ada Ustaz Abdul Somad. Kalau mau yang selalu mau perang, ada Habib Bahar. Pokoknya sedikit-sedikit itu ada. Jadi kita ini tergantung mau kemana. Ya kan? Allah sudah tempatkan. Bagi yang punya semangat membakar, lari ke Habib Bahar. Itu di zaman Nabi sudah ada. Utsman ada, Abu Bakar ada, Umar ada. Kalau Umar itu siapa yang tidak mau mengikuti Nabi? Kalau kau tidak mau janda istrimu, yatim anakmu, ikuti apa yang dibilang Nabi. Semua orang ikut karena takut. Coba Pak. Kalau kita ustaz bilang kalau mau kau janda istrimu, bilang apa kau?
sudah enggak apa-apa. Itu dari dulu juga begitu. Nabi, ada Nabi Isa masuk di tempat-tempat lokalisasi, ada Nabi Isa apa namanya nih, Yahya, Nabi Yunus, bukan, anaknya Nabi Zakaria, Nabi Yahya, itu tidak, justru dia ke tempat-tempat yang baik. Makanya kan bilang, kenapa kau selalu ke tempat pelacuran begitu? Nabi Yusuf bilang, Nabi Isa bilang, saya ini kan nabi, sama dengan dokter. Dokter itu jangan sama orang sehat, pergi kok sama orang sakit, karena di situ tugasmu. Makanya Pak, salah satu doanya dokter itu supaya banyak orang sakit, karena tidak ada kerjanya kalau tidak ada orang sakit. Tapi jangan tersinggung ya dokter ya. Itu. Jadi dokter menginginkan supaya orang sembuh, kan? Tapi dokter itu tidak bisa menyembuhkan, Pak. Tidak ada. Seluruh dunia itu tidak ada dokter yang menyembuhkan. Makanya semua tempat praktek itu apa yang ditulis? Mengobati segala macam penyakit. Tidak ada tertulis menyembuhkan penyakit, tidak ada. Cuma mengobati. Kalau tidak sembuh, mohon maaf, saya memang cuma mengobati. Adakah dokter tulis di situ di depannya menyembuhkan penyakit kanker? Tidak ada. Dia cuma bilang mengobati. Kalau datang berobat dan tidak sembuh, jangan marah, karena dia cuma bilang mengobati. Toh yang menyembuhkan itu Allah. Nah, jadi jangan kalau datang ke rumah sakit bayar 10 juta baru marah-marah. Saya sudah mahal bayar 10 juta tidak sembuh. Nah memang bukan menyembuhkan, hanya mengobati. Oh, ini sudah setengah jam. Saya dibisik-bisik tadi 30 menit. Jam berapa masuk waktu suruh? Oh belum. Saya tanya jam berapa, dia bilang belum. Ini bukan juga sambungannya. Ya, jadi kuncinya begini Pak. Makanya saya bilang tadi, nanti kita akan bahas berkesinambungan lah supaya kita bisa Pak. Jadi belajar agama itu kalau fikih siap berbeda Pak. Makanya dalam sholat itu macam-macam. Ada yang sholat Allahu Akbar, ada yang ketemu dengan ini. Ada Allahu Akbar, 2 jari ini di sini, kemudian 3 jari di sini. Itu yang sering pakai orang Bugis, 2 tamasarat telu tamalaisang. Oh, itu pakai biasa itu. Ada juga Allahu Akbar di bawah. Ini telapak tangan dengan telapak tangan. Ada juga Allahu Akbar. Itu kan pikir. Bilang kenapa bisa begitu? Ada sahabat yang lihat Nabi sholat di depan Ka'bah, di depan Baitullah, itu tidak bersedekap. Dia luruskan tangannya begini, baru dia melihat ke Ka'bah. Karena sholat di depan Ka'bah itu tidak boleh tunduk ke bawah, itu harus melihat Ka'bah. Kalau sholat di depan Ka'bah jangan melihat ke tempat sujud, tapi lihat ke Baitullah. Nah, makanya Nabi tidak bersedekap, dia cuma meluruskan tangan. Itulah yang diikuti sebagian orang. Salahkah itu? Tidak, karena Nabi mengatakan shollu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah engkau sebagaimana engkau melihat aku. Ada yang lihat sholat Nabi begini, ada yang lihat ke samping sedikit begini, ada yang agak di bawah, ada yang di atas, ada yang lurus. Makanya berbeda-beda. Mau disalahkan? Oh jangan, karena Nabi pernah lakukan. Tergantung mau bilang ini yang paling kuat, tidak usah perdebatkan. Yang jelasnya Nabi pernah lakukan, tidak usah berdebat. Makanya ada itu orang kalau kita kadang sholat Allahu Akbar, itu tidak usah permasalahkan, tidak usah periksa sholatnya orang. Ada juga bilang tidak sah sholat ini, kenapa begitu. Kalau ada orang bilang begitu, nah sama-sama kita sholat ke situ, bilang kau tidak sah sholatmu, masa kau sholat baru lihat saya? itu aja kan begitu ya. Tidak usah permasalahan, silakan sholat saja. Jadi kadang-kadang kalau orang gemuk itu Pak, perutnya besar, kalau dia mau simpan di depan begini kan begini, kalau dia simpan di atas itu kayak begini, begitu. Sama dengan membuka kaki itu lebar-lebar, tidak usah terlalu lebar kaki, karena jadi masalah juga itu. Iya. Makanya ada yang sholat itu kasih begini tangannya. Kalau di Mekah itu sholat mesti kasih begini tangan. Kalau dia begini kan jaraknya lebar. Nah orang berdempetan dikasih begini, tidak banyak tempat. Apalagi kalau mau dikasih begini, oh sudah, kasih begini tangan itu kan menghalangi. Tapi kalau lebar begini, oh itu enggak. Makanya ulama kita dari dulu itu sudah berbeda. Karena tata caranya Nabi sudah lakukan banyak hal. Jadi makanya enggak usah. Kalau orang cuma satu ji pendapat Pak, pakai baru dia menyalahkan orang-orang stres itu.
Dia yang salah baru dia salahkan kita. Sama analoginya, ada 10 orang pergi nonton pemain bola, sepak bola di lapangan. Kemudian berputar jalan-jalan, ada satu yang tercecer. Pergilah yang satu orang ini melapor sama Pak Polisi. Nah bilang, hilang temanku. Ditanya sama polisi, berapa memang kau? Nah bilang 10 kak. 9 mana? Nah bilang itu yang hilang. Bilang polisi, bukan dia yang hilang, kamu. Kau yang bilang hilang temanmu, kau yang hilang karena sama-sama orang. Itu banyak sekarang. Dia yang salah baru dia salahkan kita. Nah begitu. Nah bilang salah kau ini. Dia yang salah. Karena 10 orang kerjakan sama, dia sendiri yang beda, baru Nabi bilang salah, dia yang salah. Karena kau yang sendiri lain-lain. Begitu. Ini yang kadang menteror kita. Salah ini, padahal dia yang salah. Nah, makanya saya kuncinya cuma satu. Kenapa? Saya sering kan ditanya, kenapa selalu ikut ini? Kenapa ceramah selalu sebut namanya Guru Takyat Abdurrahman Ambodale? Guru Tasada. Kenapa Guru Tamalik Belawa? Kenapa ditahu kali si Dendrek? Saya kan penceramah, bukan mujtahid. Kalau mujtahid boleh langsung mengambil hadis, baru jelaskan karena sudah paham. Tapi saya kan penceramah. Penceramah itu makanya ustaz, jangan panggil saya kiai pak. Oh kiai itu susah. Mesti hafal minimal 600.000 hadis Nabi, hafal Quran 30 juz, tahu kaidah 9 ilmu harus dia kuasai. Hadis, ulumul hadis, fikih, usul fikih, kemudian dia tahu balaghah, nahwu dan syaraf, dan dia juga ilmu ma'ani dia kuasai. Kemudian tahu bahasa Arab. Itu 9 ilmu dia harus kuasai, baru bisa berfatwa. Jadi kalau ada ustaz bilang menurut saya begini, wah hati-hati, lamber masuk surga itu. Karena nanti dari kamu dan dikasih tahu, tinggal kau dulu pendapatmu mau ditanyakan. Tapi saya kan enak, menurut Imam Syafi'i. Nanti kalau ditanya di kamu, begini, kenapa begini pendapatmu? Tanya Imam Syafi'i, nah dia yang bilang. Begitu, saya aman. Jadi kalau kenapa begini pendapat, bisa bilang, Guru Tambo Dalek bilang itu, pergi mau kau tanya di sana. Makanya dari situlah ada orang masuk surga dengan syafaat ulama. Makanya orang DDI ikuti Guru Takyat Abdurrahman Ambodale. Dia itu bermazhab Syafi'i. Itu enaknya pak. Yang dari Sengkang Guru Tasada, Guru Tamali Belawa. Yang dari Bone ada Guru Tajunaid Sulaiman. Namuri nama-nama Guru Tasada itu. Ikuti aja itu. Jadi sebenarnya kita itu begitu pak. Saya itu gampang aja. Nanti kalau ditanya, sama aja kalau pengantar kopi tuh di warkop. Kopimu terlalu pahit. Gampang dia bilang, yang bikin itu ke protes, jangan saya cuma antar. Begitu. Jadi saya nanti kalau ditanya malaikat, enak. Kenapa begini pendapatmu? Oh iya, Imam Syafi'i bilang, pergi mau tanya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i yang akan jelaskan, karena dia berfatwa. Makanya seorang ustaz itu tidak boleh sembarang berfatwa. Mesti mengatakan ini pendapat ulama, karena agama itu sanad. Kalau dia tidak terputus, dia terputus. Makanya sama imam kita itu, karena dia butuh punya sanad, maka beda. Imam yang tidak punya sanad itu beda, memang didengarkan. Beliau itu betul-betul diberikan karunia Allah, mulai dari suaranya, kemudian fasahanya, hafalannya itu tidak sembarang pak. Cuma hati-hati yang penghafal Al-Quran. Ini yang terakhir, ini sudah jam 6 lewat. Hati-hati penghafal Al-Quran. Kenapa? Orang yang sudah hafal Al-Quran kemudian lalai sehingga dia hilang hafalannya sebagian, itu akan dibangkitkan di dalam neraka. Dan itu Nabi menangis ketika dia bertanya ke malaikat Jibril, ketika melihat ada umatnya di dalam neraka berenang di atas bara api, kemudian keluar dari mulutnya api, itu memuntahkan api. Dia sudah berenang di atas api, kemudian dia mengeluarkan cairan api di dalam mulutnya. Nabi bertanya, siapa itu dari umatku ya Jibril? Malaikat Jibril mengatakan, itulah umatmu yang menghafal Al-Quran kemudian dia lalai dan hafalannya hilang. Oh hati-hati pak, hanya jangan coba-coba sembarang mau menghafal. Tidak mudah itu. Makanya pekerjaan yang paling berat bagi penghafal adalah murajaah. Tidak pernah lepas itu. Kalau lupa wajar, tapi kalau hilang hafalan itu fatal.
Makanya ulama tasawuf mengatakan, kalau kau sudah hafal Al-Quran 30 juz, sholat sunat, hatamkan Al-Quran dalam sholatmu, kau hadapkan kepada Allah, supaya nanti kau bisa pertanggungjawabkan ketika kau lupa. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.